Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Lembaga Pendidikan dan apa sih itu pendidikan non formal. Baiklah, langsung saja saya jelaskan, yaitu pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah formal. Ada juga yang namanya itu pendidikan non formal yang berperan besar untuk membantu masyarakat memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan peluang baru. Agar lembaga pendidikan non formal dapat berjalan efektif, diperlukan pengelolaan yang baik. Nah, baiklah, dalam video ini saya akan membahas apa sih itu pendidikan non formal, bagaimana sih pengelolaannya, dan prinsip-prinsip penting yang harus diterapkan. Baiklah, langsung saja. Nah, apa sih itu pendidikan non formal? Pendidikan non formal itu merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan non formal antara lain yaitu ada PKBM, yaitu PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Terus ada LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Terus PAUD, Taman Bacaan Masyarakat, dan berbagai komunitas keterampilan yang menyediakan pelatihan sesuai kebutuhan warga. Pendidikan non-formal memiliki tujuan utama untuk memberi layanan pendidikan yang fleksibel, praktis, dan mudah diakses semua kalangan masyarakat, sehingga mampu menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan peningkatan pengetahuan maupun keterampilan di luar sistem formal. Baiklah, di sini saya masuk ke prinsip-prinsip pengelolaan lembaga pendidikan non formal. Meliputi beberapa hal penting yang harus diterapkan. Pertama, berbasis kebutuhan. Artinya, program disusun sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Bukan hanya sekedar menyalin dari lembaga lain. Yang kedua itu partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Ketiga, fleksibel, sehingga waktu dan metode kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Keempat, berkelanjutan, yaitu program tidak hanya dijalankan sekali, tetapi memiliki tindak lanjut dan kesinambungnya. Kelima, itu yang terakhir ada akuntabel, yang harus menekankan bahwa semua kegiatan dan anggaran harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, mungkin penjelasan dari saya itu saja. Di sini akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen pengelolaan lembaga pendidikan non formal. Untuk menjalankan lembaga pendidikan non formal secara profesional, ada beberapa aspek yang harus dikelola. Di dalam lembaga pendidikan formal, lembaga yang harus dikelola adalah pertama ada perencanaan program, menentukan kebutuhan belajar masyarakat setelah need assessment. Yang kedua ada menyusun tujuan program, menentukan kurikulum, metode, dan jadwal kegiatan. Dan ketiga ada menghitung kebutuhan anggaran dan sumber daya. Yang kedua ada B, di pengorganisasian, menentukan kebutuhan belajar masyarakat yang pertama. Yang kedua ada menyusun tujuan program. Yang ketiga ada menentukan kurikulum, metode, dan jadwal kegiatan. Yang keempat adalah menghitung kebutuhan anggaran dan sumber daya. Baik, selanjutnya ada di C, pelaksanaan program. Yang pertama, pelaksanaan program adalah menjalankan kegiatan belajar sesuai dengan kurikulum. Yang kedua ada mengatur kelas, fasilitas, media, dan bahan belajar. Yang ketiga ada menentukan pembimbingan dan pendamping
peserta didik. Terus selanjutnya ada yang keempat itu ada di pengelola sumber daya. Sumber daya manusia seperti tutor, pengelola, pembimbing, dan relawan. Yang kedua ada di sarana, seperti sarana prasarana, seperti ruang belajar, peralatan praktik, perpustakaan. Terus ada selanjutnya di pendanaan, seperti iuran, sponsor, bantuan pemerintah, dan donasi. Baik, selanjutnya ada di monitoring dan evaluasi. Memantau proses pelaksanaan program, menilai hasil belajar peserta, mengevaluasi efektivitas program, dan menyusun laporan kegiatan sebagai awal perbaikan program. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan pengelolaan lembaga pendidikan non formal. Yang pertama, minimnya pendanaan. Yang kedua, kurangnya tenaga profesional. Dan yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat. Yang keempat, sarana prasarana yang terbatas. Dan yang kelima, pengelolaan lembaga administrasi yang belum tertib. Dan ada pun strategi mengatasi tantangan pengelolaan lembaga pendidikan non formal. Yang pertama, kita bisa menjalin kemitraan dengan pemerintah, perusahaan, dan komunitas. Yang kedua, melatih tutor dan pengelola secara berkala. Yang ketiga, meningkatkan promosi dan sosialisasi program. Dan yang keempat, menggunakan teknologi pendidikan seperti e-learning, WhatsApp Class, dan Google Classroom. Dan yang terakhir, mengembangkan program unggulan sebagai daya tarik lembaga. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Kujak Suma. Di sini saya akan melanjutkan tentang yaitu melindar. Untuk pengelolaan lembaga pendidikan non formal yang baik akan menciptakan program pendidikan yang bermanfaat, tepat sasaran, dan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pengancangan yang menantang, pelaksanaan yang profesional, dan efisiensi yang berkelanjutan, lembaga pendidikan non formal dapat menjadi pusat belajar yang memberdayakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.